Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tasdiqan bima jaa min makhluq. Wa ashhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu wa akhlasan nasi khalqan wa qalbah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku, yang semoga Allah merahmati kita semua selalu. Insya Allah di malam hari ini, mari kita selalu panjatkan puji serta syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang. Insya Allah di malam hari ini, di kajian rutin kita, insya Allah setiap malam Jumat diadakan kajian tahsin, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar pembelajaran ilmu tajwid dan juga tahsin dalam Al-Quran. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita akan merangkumkan pembahasan seputar ahkamu nunis sakinati wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun teman-teman berada, kita tahu bahwa standar membaca Al-Quran, coba diturunkan slide-nya, adalah di 3 standar tersebut, yaitu mempelajari makhraj, sifatul huruf, dan juga ahkam at-tilawah. Makhraj itu adalah tempat keluar, sifat huruf itu adalah karakter zatiyah dan ghairu zatiyah, karakter yang ada pada huruf tersebut atau ziyadah, karakter yang ditambahkan pada huruf tersebut. Seperti ya ada qalqalah, kalau tebal tipis itu maksudnya adalah zatiyahnya. Sedangkan qalqalah, tambahan desis suara, itu namanya sifat zaidah. Kemudian yang ketiga adalah ahkam tilawah, hukum bacaan. Bagaimana antara satu huruf ketemu dengan huruf yang lain, hukum bacanya seperti apa. Dan pembahasan kita adalah pembahasan yang ketiga ini, ya, yang sudah kita bahas, yaitu makhraj dengan sifat. Dan saat ini kita masuk pembahasan ahkam at-tilawah. Untuk ahkam at-tilawah ada banyak sekali pembahasan di sana, seperti hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum idgham, hukum mat, kayak gitu. Hukum ra, nanti ada ahkam ra'at yang insya Allah kita akan bahas. Nah, pembahasan kita yang sudah berjalan pada pekan-pekan sebelumnya, kita sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita coba merangkumkan pembahasan yang pernah kita bahas seputar pembahasan hukum nun sukun dan juga tanwin. Baik. Untuk sumber pada slide berikutnya, tafadhol diganti. Nah, sumber hukum ya adalah di kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi kalau bicara tentang perihal sumber ilmu tajwid, pasti kita tidak lepas daripada kitab ini. Ya, kitab apa itu namanya? Kitab Tuhfatul Atfal. Nah, di sini saya sudah bagi beberapa poin bahwa pembahasan kita berhubungan dengan hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4 hukum. Ya, ada 4 hukum, yaitu izhar halki, kemudian idgham, kemudian iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa
hakiki, kita namakan hakiki karena untuk membedakan nanti dengan ikhfa syafawi. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, untuk hukum yang pertama adalah di syair linnuni, ya boleh dibantu pakai kusornya, linnuni intaskun walid tanwini. Di sini di sebelah kanan. Naam, linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Linnuni intaskun walid tanwini. Untuk nun sukun walid tanwin dan juga ketika tanwin, arba'u ahkamin fakhud tabyini, ada 4 hukum fakhud tabyini, maka perhatikanlah penjelasanku. Fal awwalul idhar, yang pertama adalah idhar qabla ahrufi. Qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Perhatikan, fal awwalu idhar, yang pertama adalah idhar jika ada nun sukun atau tanwin sebelumnya ada huruf lil halqi, ada huruf halqi. Halqi ini berhubungan dengan makhraj. Ada 6 huruf. Sittin rutibat fal ta'rifi, yang telah tersusun fal ta'rifi, maka ketahuilah. Jadi ada 6 huruf. Ada di sini ada a, ha, a, ha, gha dan kha, gitu ya. Hurufnya ada 6. Apa saja disebutkan oleh pengarang kitab? Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Ada hamzah, ha, kemudian ain, ha, muhmalatani, artinya itu 2 titik, muhmalatani bimakna nuqtatan dalam syarah taqribul minal atau syifaul jinan. Ya, syarah fi kitabil hidayatis sibyan. Muhmalatani bimakna nuqtatan. Ya, maksudnya 2 titik di ain dan di ha. Ain dikasih 1 titik menjadi ghain dan kha. Nah, demikianlah ini hukum yang pertama, yaitu idhar. Sebagaimana definisi daripada idhar yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa idhar ini artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Berarti hurufnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar ini dibaca jelas. Untuk contohnya nanti kita akan ya bacakan contohnya idhar halqi, ya, yaitu dibaca jelas pokoknya. An, in, un, gitu ya. Nunnya makhrajnya ditaruh di mana? Ya di makhraj nun, yaitu di torful lisan di sini, ya, disentuhkan ke gusi, ya, ke gusi atas. An, ya, dimasukkan sedikit ke hidung. An, karena dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah, tidak ditekan, an tidak ditekan di hurufnya, tapi dimasukkan ke hidung. An, am sama, gitu ya. Mim sama nun sama. An, in, un. Ini poin yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin, yaitu izhar halqi. Taib. Yang kedua adalah idgham. Taib, dibantu pakai kusar ke atas pada syairnya. Wasani idghamun bisittatin atat fiyarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idha kana bikilmatin fala tudghim kad dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirannah. Wasani idghamun bi sittatin atats. Hukum yang kedua pada nun sukun dan tanwin adalah idgham bi sittatin atats, dengan 6 huruf yang datang padanya. Apa saja itu?
kata yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Gitu ya. Jadi ada 6 huruf idgham. Indahum qad sabatat, menurut para ulama tajwid yang telah terpilih. Lakinnaha qismani qismun yudghama, baru dibagi idghamnya. Akan tetapi idgham ini qismani, ada 2 bagian. Qismun yudghama, yang pertama itu didengungkan, fihi bigunnatin biyanmu ulima, pada hurufnya yanmu, ya, pada hurufnya yanmu yang terangkum ya dalam ucapan biyanmu, yanmu, ya, nun, mim, waw. Illa idza kana, pada kusar yang ketiga, illa idza kana, kecuali apabila bikilmatin pala, nun sukunnya 1 kalimat ya dengan huruf yanmu-nya, fala tudghim, maka tidak boleh diidghamkan, seperti dunya dan sinwa, nggak boleh bacanya duya, siwa nggak boleh ya, nggak boleh bacanya duya, siwa nggak boleh. Ada lagi bunyanun, nggak boleh bacanya buyanun, tapi bun, karena 1 kalimat atau 1 kata atau 1 arti gitu ya. Dunia, dunia apa artinya? Ya dunia, kayak gitu kan. Nah, bunyanun apa artinya? Bangunan, seperti itu. Tapi kalau contohnya yang lain, nanti kita akan cari tahu contohnya. Salah satu deh contohnya, min waraihim, min waraihim, dibacanya menjadi idgham, min waraihim, yang apabila idgham ini adalah secara makna memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, jadi dimasukkan ya, idkhalu syai' fi syai', jadi memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, jadi dimasukkan nun sukunnya ya kepada huruf yarmaluna ini gitu ya. Nah, lebih khususnya pada kata yanmu, maka ditahan ya. Nah, dunya tidak boleh ditahan. Kenapa? Dan tidak juga boleh dimasukkan karena dia 1 arti. Dunia artinya dunia. Kalau tadi min waraihim, min wara, min artinya dari, wara artinya belakang gitu, dari belakang. Berarti ini 2 kata. Kalau 1 kata tidak boleh diidghamkan. Dalam Al-Qur'an hanya ada 4 ya, ada dunyanun, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Ya, itu saja, ada 4. Nah, ini 2 diberitahu oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Wasani idghamun, pada bait selanjutnya, wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karrirannah. Ya, sebelumnya masih di atas. Dan wasani idghamun pada bait yang keempat. Nah, wasani idghamun bi ghairi gunnah, dan yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karrirannah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah, dan yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karrirannah, yaitu pada lam dan ra. Berarti apa? Idgham dimasukkan, namun tidak boleh bi ghairi gunnah. Tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Contohnya apa Ustaz? Min ladunhu mir rabbihim, min rabbihim menjadi mir rabbihim, begitu ya. Jadi hukum yang kedua pada nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf yarmaluna ini dimasukkan ya, dimasukkan nun sukunnya kepada huruf tersebut. May yaqul mir rabbihim, ya mimmalin, min ladunhu min waraihim min nar, ya, jadi dimasukkan hurufnya pada 6 huruf tersebut. Baik. Kemudian hukum yang ketiga pada slide berikutnya adalah iqlab. Nah,
Iklab wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga adalah iklab indal ba'i, yaitu pada huruf ba. Hurufnya cuma satu. Apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Miman bigunnatin, maka diganti menjadi huruf mim. Bigunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, akan tetapi bigunnah di sana bigunnah itu ditahan ma'al ikhfa bersamaan dengan mensamarkannya. Mensamarkan apa ini? Mensamarkan mimnya. Jadi tidak 100% dirubah menjadi ba. Inilah pendapat yang lebih kuat ya menurut Al-Isnad yang dikatakan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz, apa bedanya iklab dengan ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi mim ketemu ba, dia satu makhraj ya. Kemudian juga sifatnya juga cenderung mirip ya, kecuali ba memiliki sifat qalqalah begitu ya. Kemudian ada beberapa sifat yang berbeda, namun sebagian besar sifatnya mirip antara ba sama ma. Maka bacanya tentu ya tidak berhubungan dengan sifat di sini, tapi berhubungan dengan makhraj, karena dia satu makhraj jadi dirapatkan. Itu kalau ikhfa syafawi, pendapat yang lebih kuat, dan itu hanya pendapat ma fihi ikhtilaf, tidak ada yang namanya ikhtilaf. Jadi bacanya dirapatkan kalau ikhfa syafawi. Adapun kalau iklab memiliki dua cara baca, ini yang sudah kita bahas pada pekan-pekan sebelumnya. Yang pertama, apabila ya nun ketemu dengan ba, contohnya dalam Al-Qur'an min ba'di, nanti ada ya beberapa contoh kita akan bacakan insyaallah. Jadi min ba'di menjadi mim, ini dirapatkan. Namanya adalah itbaq baina syafatain. Jadi menempelkan kedua bibir ya. Bibirnya ditempelkan. Kemudian yang kedua adalah membacanya furujah baina syafatain, merenggangkan kedua bibir ya, direnggangkan. Bagaimana cara merenggangkannya ya? Maka sudah kita beritahu pada pekan sebelumnya, maka ya untuk memudahkan cukup kita merapatkan gigi aja sehingga bibirnya tidak merapat ya. Min ba'di yang merapatkan gigi ya pasti bibirnya insya Allah tidak ikut rapat ya ketika membaca Al-Quran, kecuali dipaksa min dua-duanya rapat, maka ini tidak boleh, namanya takalluf dan ta'assuf ya fil qiraah, terlalu berlebihan dalam ya membaca Al-Quran. Jadi pendapat yang kedua ini yang kita ambil, baik, pendapat yang lebih kuat. Kemudian pembahasan kita selanjutnya, hukum terakhir daripada nun sukun dan tanwin adalah ikhfa ya, ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Nah, dalam sebuah syair Muhammad ya Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan warabiul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalimah. Perhatikan ya bait ini, warabiul ikhfa, dan hukum yang keempat pada nun sukun atau tanwin ya, yaitu ikhfa indal fadili menurut para ulama qiraah. Minal hurufi wajibun lil fadili, dia mengambil sebagian sisa daripada huruf yang wajib ya diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an. Siapa dia? Ya, pembaca Al-Qur'an kita ini ya, huruf yang wajib kita tahu ada berapa? Ada 28 atau 29. Berarti sisanya idhar mengambil 6, kemudian idgham mengambil 6, dan iklab mengambil 1. Jumlahnya ada 13 huruf. Maka sisanya daripada 28 huruf adalah sebagaimana dikatakan oleh beliau fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha, yaitu 5 ya,
setelahnya 10 sama dengan 15 ya, huruf ramzuha, rumusnya. Fikil mihadal baiti qad dhamantuha, dalam satu ungkapan, dalam satu kalimat ya, qad dhamantuha, yang telah aku nadhamkan, yang telah aku susun ya. Apa itu? Sifda sana. Ya, sifda sana ini hurufnya. Sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Jadi hurufnya ada 15. Apa saja hurufnya 15? Sa, za, sa, kaf, ja, sya, qa, sa, da, kemudian ta, za, fa, ta, do sama dha ya. Inilah hurufnya yang berjumlah 15 huruf, atau kita kalau urutkan dari alif ya, dari A sampai Ba, maka yang pertama adalah kita baca ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, sa, do, ta, dha, fa, qa, ka gitu ya. Jadi ada 15 huruf ya. Dan cara baca ikhfa ini adalah dengan as-sitru, mensamarkan. Dia di antara idgham dengan izhar, gitu ya. Antara idgham dengan izhar. Lebih gampangnya, sebagaimana yang kita telah pelajari pada pekan kemarin, bahwa ya dia menyerupai ang, gitu ya. Cara bacanya ikhfa ini seperti ke ang, gitu ya. Nah, ada dua cara bacanya. Ya, walaupun ada beberapa penjelasan ya lebih detail, cuman saya rasa penjelasannya mengarah ke dua fungsi ini. Yang pertama, ya seluruh hurufnya, poinnya kita baca ang aja, itu lebih selamat. Yang kedua, ini cara pengucapannya. Maka letakkan huruf tersebut ya setelahnya hurufnya apa. Jadi ketika mensamarkan ang gitu ya, ditaruh setelahnya hurufnya apa. Kalau dia huruf tebal, ditebalkan. Kalau dia huruf tipis, ditipiskan. Ya, contohnya seperti nun sukun ketemu dengan qaf ya, miong qabl, miong gitu ya. Ketika dia bertemu dengan ka menipis. Ingkana, ing enggak boleh iong, enggak boleh iong qana, enggak boleh qa. Ka ingkana miong qabl, sama-sama ya dibacanya eng, tapi lihat agak sedikit berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lain, tergantung daripada tebal tipisnya dan juga makharijul hurufnya. Gitu ya. Poinnya adalah intinya di ikhfa hakiki ini adalah cara bacanya menyerupai eng, bukan eng 100%, tapi menyerupai eng. Baik, demikianlah beberapa pembahasan yang telah kita bahas ya seputar hukum nun sukun atau tanwin ya. Saya ulangi lagi ya, saya simpulkan bahwa ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar halki ya, dibaca jelas nun sukunnya atau tanwin pada 6 huruf ya. Aha, hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u, muhmalatani, summa ghainun, kha'u. Hamzah, ha, a, ha, ga, kha. Kemudian yang kedua adalah idgham. Dibaca, dimasukkan nun sukunnya bertemu dengan huruf yarmaluna. Dibaca 2 pada huruf yanmu, yaitu ditahan ya. Kemudian di huruf ra dan lam dibacanya cepat. Milladunhu mirrabbihim. Miwara ditahan gitu ya. Kalau ketemu 4 huruf. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya mengganti, tahwil, ya merubah bunyi nun sukun menjadi huruf mim, ya. Dirapatkan boleh, tidak dirapatkan itu yang lebih sangat dibolehkan, bahkan yang lebih kuat pendapatnya. Boleh di mim ba'di atau mim ba'di dengan merapatkan gigi atau merapatkan bibir. Baik. Kemudian yang keempat adalah ikhfa hakiki. Ya, dibacanya menjadi ya ang gitu ya pada 15 huruf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Baik, Allah kuliah.
Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu kita pelajari cara baca dan mengulang beberapa pengucapan setiap hukum ini. Baik, kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh. Contoh-contoh ya, idhar halki, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf itu. Ya, perhatikan. Saya akan bacakan ya, teman-teman semuanya. Isma'u jayyidan. Boleh teman-teman juga sambil dibaca ya. Saya akan bacakan yang pertama ya, fa'amman. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man a'ta wattaqa nisfahu awinqus minhu qalila. Ingat ya, dimasukkan ke hidung ya. Ketika minhu, supaya tidak tawallud, supaya tidak menjadi minhu qalila, dimasukkan ke hidung. Kemudian contoh selanjutnya, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba jaza'an mir rabbika 'ata'an hisaba min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, ini boleh dirapatkan, boleh tidak ya. Tanwin ketemu dengan ba ya, tapi pendapat yang kuat direnggangkan ya, giginya aja yang dirapatin. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wala ta'amun illa min gislin. Baik, teman-teman boleh screenshot materi ya, contohnya ini buat latihan nanti di rumah. Baik, selanjutnya saat berikutnya contoh-contoh idgham. Baik, yang pertama yang dibaca ditahan yaitu huruf ya. Perhatikan ya. Nggak boleh bacanya an, langsung dimasukkan dan ditahan pada 4 huruf yanmu ya. Ayyatiyahum liqaumi yu'minun falan nazidakum adaban nukra mimma immahin kasiban mahila min waraihim jaza'an wifaqa ala man yasha' hisaban yasira. Gitu ya. Jadi demikianlah beberapa contoh di ya, nun, mim, dan waw. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu yang la dan ro. Kita bacakan tidak semuanya ya.
Kita singkat hanya 4 saja ya. 4 baris. Baik, perhatikan di sana ada nun ketemu ro. Pertama tadi dimasukkan ditahan. Sedangkan la dengan ro tidak ya. Kita akan bacakan. Ar-ra'ahu istaghna walakin la yash'urun. Mana itunya gambarnya? Ya makanya. Innahu ghafurur rahim. Yawma idzil la khabir. Fa'alul lima yurid. Hati-hati ya, dul ditarik ya. Fa'alul lima yurid. Walakin rasul, ki tipiskan, kemudian ra-nya naik ke atas. Walakin Rasulullah fasabrun jamil fi suhufim mukarramah. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk contoh-contoh iklab. Baik. Nah, contoh iklab ya, kita baca yang satu blok aja ini ya, satu baris. Baik, perhatikan di sana mim ketemu ba sama nun ketemu dengan ba ya. Mim ketemu sama ba dirapatkan, sedangkan nun ketemu sama ba direnggangkan. Mim ketemu ba rapatin bibir, nun ketemu ba rapatin gigi, gitu ya. Nun ketemu ba rapatin gigi, mim ketemu ba rapatkan bibir. Baik. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, ini dirapatkan giginya biar bibirnya merenggang. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Wa amma man bakhila wastaghna. Sekarang hati-hati mim ketemu ba, dirapatkan bibirnya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa wujuhun yawma idin basirah. Alhamdulillah, sudah selesai. Yang ba. Sekarang contoh-contoh yang ikhfa. Taib, yang ikhfa kita baca satu blok yang hadza aja. Nanti selebihnya teman-teman tafadhol di screenshot, habis itu dipelajari di rumah cara bacanya ya. Kita baca satu blok yang hadza. Taib. Hadza yaumu la yantiqun. Perhatikan tebal tipisnya di ikhfa ya. Dia memiliki gunnah, mufakhamah dan muraqqaqah. Dibaca tebal dan juga dibaca tipis. Tebal pada huruf yang tebal, to ya, kemudian do, so, do dan ko, 5 huruf. Jadi tebal bacanya. Hadza yaumu la yantiqun. Wa an tipiskan. An, ingat ketika mengikhfakan, mensamarkan nunnya, sudah mempersiapkan huruf setelahnya. Ditaruh di makhraj ya.
wa antum hina idzin tanzurun. Tebal ya, idzin tipis. Idzin tanzurun. Illa qilan salaman. Turunin giginya langsung ke gigi lidahnya ya. Illa qilan salaman salama. Inna ansha'nahunna insya'a wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak innahu kana zaluman jahula. Tilka idzan, langsung ke dalam ya. Tilka idzan qis, menjadi qis, langsung idzan qis. Kalau tipis idzan kis, jadi ki nanti. Makanya langsung taruh di makhrajnya ya. Tilka idzan qismatun dhiza. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, demikianlah pembahasan kita seputar nun sukun dan juga tanwin ya, dan berikut tadi sudah kita bacakan juga contoh-contohnya. Nanti teman-teman ya boleh nanti di screenshot materi kita malam hari ini, kemudian nanti buat latihan lagi di rumah ya, cara baca nun sukun dan tanwin ini. Baik. Kemudian setelah ini insya Allah kita akan lanjutkan tahsin ya seputar surah dalam Al-Quran. Ya insya Allah kita akan coba ulang ya dari surah Al-Lahab insya Allah sampai surah Al-Kafirun. Baik. Di surah Al-Lahab ini nanti teman-teman ya boleh langsung membacanya. Saya hanya memberikan pengingatan aja ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan. Baik, satu orang nanti saya minta untuk membaca satu surah bagi siapa yang nanti ditunjuk ya. Baik, di surah Al-Lahab ini fokus kita adalah ya menyempurnakan hukum ya atau sifat pada qalqalah gitu ya. Jadi qalqalah ini ya memiliki tiga tiga hukum lah kalau kita bisa sebut, yaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan satu lagi adalah qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar ini mungkin di antara kita sudah tahu sebelumnya, atau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi kita beritahu yang belum ya, bahwa akbar ini adalah qalqalah yang ketika kita mewaqafkan ada huruf yang bertasydid ya. Jadi hurufnya itu bertasydid. Contohnya di ayat pertama, boleh dibantu dengan kursornya. Ayat pertama kata watab gitu ya. Ada beberapa ayat ya yang berbunyi seperti itu, yang bacanya itu ada tasydid di akhir. Ya, watab al-haqq al-hajj gitu ya. Jadi bacanya ditekan dulu baru dipantulkan. Sebagaimana huruf-hurufnya. Ajid, qatim, bakat. 5 hurufnya itu dari 8 huruf adalah huruf kuat. Huruf syiddah namanya. Jadi ditekan dulu watab itu baru mantul. Gitu ya. Itu ketika dia dalam keadaan bertasydid. Jangan salah kaprah. Ada yang menyatakan bahwa setiap qalqalah ditekan dulu hurufnya karena syiddah. Tidak, ya, kasab langsung. Nggak boleh bacanya kasab, nggak boleh. Cepat kasab.
gitu ya. Lahab, ahad langsung. Tidak boleh kasab, ahad, tidak boleh ya. Nah, karena itu tidak ada tasydid yang menjadikan dia ya lebih kuat syiddahnya. Tidak ya. Ketika tasydid saja baru ditekan. Contohnya di ayat pertama ini ya. Ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat terakhirnya tidak ditasydid. Baik, saya berikan satu contoh cara bacanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Gitu bacanya. Baik. Sekarang saya minta kepada akhina Awi. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Tabbat, kasih hamas. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad. Dibuka, dialirkan ya. Matnya fi jidiha hablum. Fi jidiha hablum min masad. Jayid, barakallahu fiik. Hati-hati di kata tabbat, kasih hamas dikit ya. Nah, dikeluarkan hamsnya. Tapi bukan berarti dihilangkan. Ketika dalam keadaan berharokat baru ta, tidak boleh sa, la, ta, ya. Allati ta, tidak boleh ya. Allati ta, ta, ta. Tapi kalau dia sukun, hamzah kita taruh, ya. Tabbat yada tabbat. Jadi ditekan dulu sedikit baru alirkan napasnya. Tabbat yada gitu. Tabbat yada, tidak boleh tabbat yada atau dilepas langsung. Tabbat tidak boleh. Tabbat. Nah, gitu. Kalau small wasirnya. Gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi bacaannya, akhi. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Amin. Selanjutnya surah Al-Lahab lagi, satu orang ya satu surah baca 2 orang. Ini untuk yang akhwat saya minta. Kepada Emi Agusmiati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab, gitu bacanya. Watab. Gitu. Terus lanjut. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, cepat. Kasab. Nah, begitu. Lanjut. Yasla naran zata lahab. Gitu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Coba ayat pertamanya ulangin lagi. Tabbat, gimana bacanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Di situ ada tasjid, lihat. Watab. Watab, jadi ditekan dulu. Watab, be, gitu. Watab, be, watab, be, baru gitu. Nggak Watab. boleh watab, watab, Ya. nggak boleh. Watab, be. Coba ulangin. Yada abila abi watab. Nah, begitu. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fiki. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Ya, ya. Amin. Selanjutnya, surah. Ya, di slide berikutnya. Tafadhal, diganti dulu. Di surah An-Nasr ini adalah yang kita fokuskan. Hati-hati di 3 huruf. Ya. Yang biasanya ada huruf yang diwakafkan sebelumnya sukun. Itu tidak dibaca hurufnya yang sukun itu. Perhatikan di kata wal fat. Di situ wal fat. Ada haknya di ujung. Biasanya ini hilang. Ya, bacanya langsung. Wal fat. Ya, apa itu? Sa, bukan juga. Tak juga bukan. Terlalu berlebihan hamsnya. Jadi mau ke tak juga enggak, mau ke hak juga enggak gitu ya. Dia malahnya ke sa. Enggak boleh ya. Jadi ke hak, ya napas yang keluar bukan suara desis. Jadi gini bacanya ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Wal fath. Wal fath. Ya, wal fath. Tidak boleh wal fath. Nah, ini enggak boleh. Atau wal fath, sedikit hamsnya itu tak juga enggak boleh. Jadi harus ada haknya di ujung. Baik, itu yang pertama. Fokus. Sama seperti ayat ketiga juga. Wastaghfir. Tidak boleh wastaghfir, dimatikan, haknya hilang. Wastaghfir. Gitu ya bacanya. Fir. Jadi ada ujung. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus di kata idza. Ya, ini huruf mutasyabihat. Idza ja. Pertama di gigi, kedua di tengah lidah. Jadi idza di gigi dulu, idza ja. Jadi jalan gitu ya. Idza ja gitu. Kemudian yang ketiga hanya pengulangan aja. Di lafadz Allahnya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung, perhatikan lafadz Allahnya ini ya. Apabila dia tebal, maka taruh la-nya itu di gusi. Gini ya, di gusi lidahnya, taruh di gusi. Jadi torful lisan, ujung tepi sini ya, tepi lisannya ini disentuhkan ke gusi. Allah, a, al, jadi al, jadi al, o gitu ya. Bukan kalau di gigi Allah. Kalau dia diwauhin aloh. Kalau ada wawunya Allah, nggak boleh au. Dia langsung al ya. Idza jaa nasrullah. Rullah gitu ya. Baik. Untuk yang membacakan surah An-Nasr ya saya minta kepada Ummu Abdurrahman, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
Jayid. Ulangin lagi, ulangin dari fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Jayid, barakallahu fiki. Bagus. Hati-hati wastaghfir. Jangan firah ya. Wastaghfir. Jadi fir gitu ya. Jangan fir. Dia bukan imalah. Enggak boleh bacanya fir. Reh, ada reh, bacaan reh enggak boleh. Fir. Fir gitu ya. Fir gitu bacanya. Jadi tidak ditampakkan fir. Nah, kebanyakan ada yang salahnya bacanya fir. Taib, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Ummu Abdurrahman. Barakallahu fiiki. Selanjutnya saya minta kepada Ummu Nadin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba ulangin ayat keduanya. Wa ra'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bagus ya. Hati-hati di kha-nya. Enggak boleh bacanya wa ra'aitan nasa yadkhulu hu, bukan hu. Hu. Yadkhuluna fi, coba yadkhuluna fi. Nah begitu. Jadi kalau ngucapin kha bagi teman-teman yang lainnya, hati-hati ya, dia menyerupai ha, ditaruhnya di paling bawah. Enggak, dia taruhnya di atas ya. 4 jari lidah, 4 jari tangan kita begini taruh di janggut. Nah, ditelungkupkan di kelingking ini. Jadi jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti jadi ha. Jadi ha. Ha. Bukan ha. Ha. Nah, dikatasin lagi. Gitu ya. Ummu Nadin, barakallahu fiik. Tadi di idza-nya hati-hati tebal tipisnya. Masih ada yang harus diperhatikan. Idza jaa nas. Jadi nggak boleh anas. Anas no, nggak boleh no. Na. Anas. Tidak boleh anas no. Sudah tebal duluan. Hati-hati ketika ini kebiasaan memang banyak yang salah ya. Kita ketika membaca Al-Quran tidak fokus tebal tipis. Ketika huruf tipis ketemu dengan huruf tebal ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas sirana. Nas tidak boleh ihdinas no. Ihdinas no. Bukan no, na. Ihdinas. Nah, nas. Jadi ada lengkukan nas. Gak boleh nos, no. Jadi no jadinya. Gitu ya, Ummu Nadin. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang baca Quran. Semangat terus. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Selanjutnya surah Al-Kafirun. Baik. Di surah Al-Kafirun yang harus kita perhatikan adalah di panjang, stabilan panjang ya. Namanya mat
namanya mad jais ya. Hati-hati di mad jais atau mad wajib lah, pokoknya begitu. Ntar kita bahas pada hukum tersendiri bahwa ya bacanya ini 2 kali ayunan atau 2 alif 4 harokat ataupun 5 harokat paling panjang. Tapi biasanya 4 aja. Jadi ada 2 qiraah, ada 2 jalur ya periwayatan, yaitu Syatibiyah dengan Thaibatun Nashr dalam qiraah Asim ya, riwayat Hafiz dan juga Syu'bah ini yang masyhur ya, tentunya yang masyhur. Bukan berarti 2 jalur, masih banyak jalurnya tapi yang masyhur 2 jalur. Nah, dibacanya mad jais, jadi bacanya panjang gitu ya. Qul ya, panjang 2 kali ngayun ya. Tangan saya nih, perhatikan. Qul ya, ya, 1 2 itu ya, biasa ngayunnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, gitu baca. Gitu ya. Jadi hati-hati di panjangnya, harus stabil. Ujungnya juga sama. Kafirun, ta'budun. Nah, gitu ya. A'bud, abattum, taruh di hidung ya. Raumnya. Taib. Nah, yang kedua adalah di raum. Lakum dinukum, ditaruh di hidung. Nggak boleh lakum di bibir. Nanti jadinya tawalud. Lakum dinukum waliyadin. Begitu kalau di bibir taruhnya. Ya, makanya di hidung di sini. Wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Jadi mim sakinah awin nun sakinah di mana? Di khaysum makhrajnya. Gitu ya. Itu 2 poin pembelajaran di surah Al-Kafirun yang harus kita fokus. Jadi ketika kita baca surah Al-Kafirun, mengarahnya ke sana biar tidak salah. Sekarang saya minta untuk dibacakan terlebih dahulu. Yang pertama kepada Azizah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hati-hati jangan budu mati. Budu ritmenya la a'budu ma budu jangan budu lagi. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abidun. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiki. Hati-hati di ritme. Jadi kalau surah Al-Kafirun ini perhatikan ritme baca setiap hurufnya itu ya harus pas. Salah satu contoh, wala antum abiduna ma a'bud. Jadi ketika panjang ma'abud, tekanan ainnya, hamzahnya fokus ya. Wala ana'a, wala ana'a dengan wala ana'a beda. Wala, ini ritme
ritme yang paling tahqiq, yang paling lambat. Wala ana abidum ma'abattum, dengan yang sedang. Wala ana abidum ma'abattum, yang cepat. Wala ana abidum ma'abattum, yang salah. Wala ana abidum ma'abattum, jadi tidak beraturan, ya. Yang salah itu mau ritmenya cepat, mau ritmenya lambat, tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat. Ah, ini yang salah. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi perhatikan ritme bacaan. Ada 3, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr, gitu ya. Lambat, sedang, dan cepat. Namun 3 ritme bacaan ini yang namanya tartil. Jadi kalau bicara tartil itu bagaimana Ustadz ritmenya? 3 ini. Ya, yang terpenuhi makhrajnya, yang terpenuhi sifatnya, yang terpenuhi hukum tilawahnya. Gitu ya. Tapi ingat ya, bermain ritme ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika harus lambat, ketika harus sedang, ketika harus cepat. Ketika sudah bagus makhrajnya, ketika sudah bagus sifat hurufnya, hukumnya sudah bagus, ritmenya salah nggak enak didengarnya, gitu ya. Jadi fokus, hati-hati ini bagi teman-teman semuanya, terutama bagi tadi yang baca Azizah ya, perhatikan fokus di ritme panjang pendeknya, kemudian satu huruf ke huruf yang lain, perpindahan hurufnya. Lakum di sebelumnya. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, ritmenya harus pas sehingga hurufnya akan lebih sempurna, ya. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Sempurna. Waliyadin. Ntar kalau sudah bagus, cepat. Makanya Ustadz kok kalau para imam-imam gitu ya, Musyair Rasid, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh Ali Al-Khudaifi, dan lain sebagainya, masyaikh qurra, mereka membacanya kok mulutnya tidak iya. Ya, mereka dilihat dari ritmenya. Kalau ritmenya pelan, pasti mimik bibirnya itu kelihatan. Tapi kalau ritmenya cepat enggak. Jadi enggak, dia sudah bisa menipiskan, menebalkan hurufnya. Ya, mereka lebih sering mentilawahkan Al-Quran dibandingkan kita. Kalau kita sudah sering sehari lah, ya minimal 1 juz atau enggak sampai 2 juz mentilawahkan, insya Allah nanti lebih lemes bacanya. Tidak harus ya sebagaimana kayak anak-anak baru belajar makhraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang baru belajar. Tapi kalau sudah ya lancar, tidak harus seperti itu. Yang penting tebal tipisnya huruf sudah pas. Baik, begitu ya Azizah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Ya, dan semoga Allah istiqomahkan terus ya untuk terus belajar ya baca Al-Qur'an yang baik. Baik, selanjutnya satu orang lagi terakhir. Saya minta kepada Fatimah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala
lakum dinukum waliyadin. Jayid, bagus. Nah, ini ritme yang sedang, ya, yang tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat banget. Jadi untuk membaca Al-Quran itu, ya, tidak seingin kita mau bacanya misalkan 1-3 ayat cepat, kemudian ayat selanjutnya dilambatkan, tidak boleh. Jadi dalam ritme pun harus stabil. Ketika memulainya di awal, ya ritmenya lambat, di ujungnya pun demikian. Ketika dalam sekali baca, ya, dalam sekali baca. Namun ketika terpotong, misalkan dalam satu surah gitu ya, yang pendek seperti ini, kita mau misalkan ritme surah Al-Kafirun itu lambat, ritme surah An-Nasr ya itu cepat misalkan. Tafadhol, boleh, itu dipotong dengan faisal. Makanya bismillah itu ya dikatakan sebagai faisal baina surataini. Jadi faisal itu artinya pemisah di antara dua surah. Ya, jadi pemisah karena sudah dipotong dengan bismillah. Gitu ya. Namun ketika dalam satu surah kita bacanya lambat, terus tiba-tiba cepat atau enggak dicampur gitu ya. Ini berantakan dan tidak bagus ya. Mungkin makhrajnya sudah baik, sifatnya juga sudah, hukum bacanya juga sudah, tapi ritmenya salah. Itu tidak tartil namanya. Jadi tartil itu keseluruhan. Ya, keseluruhan dari makhraj, sifat, hukum bacaan. Ya, hukum bacaan itu termasuk ada pembahasan ritme, ya ritme bacaan. Kemudian nanti ada tanda waqaf, ya waqaf itu juga merupakan ritme masuknya juga nanti. Ya bagaimana memulai di sini, berhentinya di sini gitu ya. Itu mengenai tentang waqaf. Ketika ditanya ya ayu tartil, kemudian Ali radhiyallahu an mengatakan at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi mengetahui tempat berhenti dan juga mentajwidkan huruf-huruf ya hijaiyah. Gitu ya. Fatimah, semoga Allah sempurnakan yang kurang lagi dari bacaannya. Ya, jadi ada beberapa tadi. Hati-hati anaknya, nggak boleh bacanya ane, fokus. Wala ana sempurnakan. Ana bukan ana agak-agak ke tadi sedikit. Gitu ya. Fokus ya di kata ana. Bagi ya teman-teman yang lain juga demikian. Jangan sampai salah ya bacanya, jangan ane tapi apa? Ana. Baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya Allah mudahkan terus untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Semoga Allah istiqomahkan motivasi semangatnya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dan Allah mudahkan jalannya untuk ya menjadikan lisan kita ini mudah untuk melafadzkan kitab suci Al-Qur'an dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang pernah dibacakan Nabi kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, kepada ulama dan kepada kita saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jazari, ya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil aw man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasalah. Jadi Al-Quran ini ya bacanya dengan ilmu tajwid wa hakadha minhu ilaina wasalah dan sampai kepada kita saat ini juga dengan apa? Ilmu tajwid. Gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman ikhwah, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini seputar ilmu tajwid, pembahasan tahsin tilawah dalam Al-Quran. Tafadhal untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal disampaikan. Untuk memimpin sesi tanya jawab saya kembalikan kepada khasnya. Baik, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana cara mengucapkan huruf do yang baik dan benar, terutama kalau do sukun yang bertemu dengan fathah, kasrah, dan dhamma. Syukran Ustadz. Jazakallahu khair. Ra ya? Ra atau dot tadi, akhi? Do. Dot. Iya, do. Nah, biasanya dibacanya begitu ya. Do.
Do ya. Do, iya. Baik. Cara baca do sebagaimana kita taruh di makhrajnya, yaitu ya hafatai lisan. Ladrasa min aisara wadada min aisara au yumna. Ya. Jadi do itu ladrasa, ladras. Aldras itu adalah gigi ya geraham dari belakang gigi taring kita sini sampai paling belakang, gigi geraham atas, al-adras namanya. Ya, gigi geraham itu namanya al-adras. Yumnaha, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, gitu ya. Jadi tepi lidahnya, ini tepi lidah disentuhkan ke gigi geraham. Ya, jadi bukan ujungnya. Bukan, tapi biasa. Nah, latihan di rumah. Ya, do ya tinggal ditebalkan suaranya, taruh dulu di makhrajnya. Jadi ini tata cara mengucapkan, ini sudah kita bahas dulu pembahasan makhraj. Tata cara mengucapkan huruf apabila hurufnya dalam keadaan harokat diletakkan di makhrajnya dulu. Kalau dia makhraj lisan mudah. Taruh dulu ya lidahnya, ya makhrajnya itu tepi lisannya, ya kemudian diucapkan do, gitu ya. Taruh lagi. Taruh lagi. Du, majuin bibirnya kalau dhammah. Lagi ya. Bagi yang tadi bertanya ya. Do. Kemudian du. Jadi do, du. Tidak boleh ke depan. Da. Tidak boleh. Da, tidak. Ke kiri. Do, kanan. Do, du. Walau do, tidak boleh walau, atau enggak walau, enggak boleh. Walau do, tidak boleh. Walau do, tidak boleh juga. Jadi biasa aja ya. Membaca Al-Quran waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ini kata Ibnu Jazari. Jadi dengan lembut aja ya, biar enggak usah diberat-beratkan. Do, tidak. Do, du gitu ya. Do, du. Gitu. Jadi cara mengucapkannya yang benar dan mudah adalah meletakkan pada makhrajnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa terjawab di atas pertanyaannya. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Semoga teman-teman yang lain bisa mengambil faedah dari apa yang tadi ditanyakan dan juga mendapatkan manfaat dari jawabannya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillah min fadlik Ustaz, apa artinya dari huruf ikhfa sif za sana sampai selesai? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Nah, kenapa harus nanya artinya? Itu nggak penting. Yang penting itu adalah cara mengucapkan ikhfa, bukan arti. Ya, dia memang di beberapa buku saya tidak dapati artinya. Ya, di beberapa buku saya tidak dapati arti daripada kata sif dasana kamjada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu qanda zalimah. Saya dapat di beberapa buku tidak ada, hampir di semua kayaknya memang nggak ada. Tapi kalau mau kita karang-karang sendiri ya bisa aja ya. Nah, jadi itu nggak penting sebenarnya arti daripada kata sif dasana. Yang penting itu cara ngucapin apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Cara bacanya tadi ya keseluruhan dibaca eng. Kemudian yang kedua adalah difokuskan ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin yang disamarkan engnya itu mempersiapkan makhraj yang setelahnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ada yang namanya al-mukhfi aqrab, ada ausat, ada ab'ad. Semuanya menurut saya tidak terlalu ya bertele-tele penjelasan seperti itu. Poinnya di dua itu aja. Jadi mengucapkan setelah hurufnya itu apa? Jadi mendengungkan angka.
inka, miongko, ya, miongdari, miongsa, dengan min tebal tipisnya huruf. Begitu ya. Jadi kalau saya boleh coba artikan, saya kembali ke slide-nya coba. Akhi, dimundurkan ke atas. Baik, kita coba artikan ya. Sebisanya aja ini. Ya. Insya Allah tidak salah lah kalau buat ngartiinnya. Nah. Jadi sif artinya ya di sini seperti kita mensifati, sifatilah za, ya sesuatu yang dimiliki. Za itu seperti za tamal, orang yang memiliki harta. Sana itu yang memiliki pujian. Kam jada syakhsun qad sama, berapa banyak bekal pada diri seseorang. Qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'dhalimah. Da'dhalimah. Jadi kalau arti satu-satu artinya gini, sif sifati, za milik, sana kemuliaan, kam beberapa, jada bekal, syakhsun seseorang, qad setelah atau sesudah. Sama itu artinya la yastawi ashabun nari, ashabun nar artinya kesamaan. Dum thayyiban senantiasa, thayyiban artinya baik. Zid tambahkanlah, fi di tuqan ketakwaan, do letakkan zalima kezaliman. Jadi artinya sifatilah diri kalian itu dengan sifat kemuliaan, ya, dan selalu senantiasa melakukan kebaikan dengan menambah ketaatan dan meletakkan kezaliman. Itu maknanya secara keseluruhan kalau dalam arti perkata seperti itu tadi ya. Kalau untuk arti satu kalimatnya artinya sifatilah diri kalian ya, dan tambahkanlah sifat kebaikan dan selalu senantiasa melakukan kebaikan, kemudian dzalima, letakkanlah kezaliman. Jadi maksudnya tinggalkan, dzalima itu tinggalkan. Wa doa ya do artinya itu meletakkan sesuatu. Ketika ditanya ma makna adil, al-adil huwa wada'a syai' fi makanihi. Wa amma dzalm ya wada'a syai' ghairu fi makanihi. Ketika dibicara tentang apa itu adil, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ketika berbicara tentang adil, seorang suami ketika dia memiliki istri lebih dari satu, ya dikatakan Anda ini adil, ya saya adil. Adil itu tidak berarti sama, tapi meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita seorang ayah memiliki 3 anak, tidak lantas semuanya dikasih uang jajan 10.000, ya. Semua anak memiliki keperluan dan kebutuhan yang berbeda. Anak usia 12 tahun berbeda dengan anak usia 2 tahun kebutuhannya. Jadi letakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itulah adil. Tapi kalau zalim tidak sesuai dengan porsinya. Gitu ya, teman-teman. Barakallah. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Dan semoga teman-teman Allah Subhanahu wa taala jaga semangatnya, keistiqomahannya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keberkahan umur. Dan semoga Allah SWT selalu mengistiqomah kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Taib, billahi taufiq hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu ditutup ya oleh khas. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman semuanya. Insyaallah sanaltaqi usbu'ul qadz. Barakallahu fikum.